kemudian menyebabkan isu-isu sensitif yang mempengaruhi geopolitics. Nah, ini kan menyebabkan uncertainty yang tinggi gitu ya. Orang jadi takut gitu. Jadi dengan adanya dolarisasi, ketidakpastian meningkat, aset yang lebih aman itu menarik. Salah satu aset yang lebih aman adalah di mana US dan Jepang itu komit untuk invest di Indonesia sebesar 20 billion US dollar. 20 billion US dollar is such a huge numbers ya. Jadi kalau kita lihat memang ini akan bantu kita untuk akselerasi di energy transition, dan itu pastinya membutuhkan material salah satunya juga perak. Selamat datang di YouTube channel Antam Logam Mulia, series talk show with economist. Saya Anjas dari Divisi Sales and Marketing, Biro Trading and Services. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu ekonom di Indonesia yang saat ini bekerja sebagai ekonomis di salah satu bank swasta di Indonesia, sempat juga di Bank Indonesia sebagai macroeconomic analyst, dan memulai karirnya sebagai manajemen associate juga di salah satu bank swasta di Indonesia. Selain itu juga berpengalaman di berbagai research industry. Langsung saja kita sapa Mas Iman Faiz. Halo Mas Anjas, halo, Mas. Apa kabar? Halo Sobat Mulia semua. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri talk show kita kali ini. Bagaimana sih outlook perekonomian global tahun ini dan beberapa tahun mendatang, ya let's say 3 to 5 years ahead mungkin? Jadi mungkin Mas Anjas dan Sobat Mulia semuanya, semua pada penasaran kali ya, setelah kita melewati pandemi 2 tahun terakhir yang juga sangat luar biasa dampaknya ke perekonomian global dan perekonomian Indonesia, ke depan tuh akan seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya setelah pandemi kita mengalami banyak episode-episode yang kita sendiri tidak expect sebelumnya gitu ya. Seperti misalnya ada Rusia-Ukraine War gitu, tiba-tiba. Terus kemudian Rusia-Ukraine War-nya menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga bank sentral dunia meningkatkan suku bunga, kemudian berdampak kepada sistem keuangan global. Salah satunya mungkin yang paling sering kita dengar yang baru saja di Maret 2023 ini terjadi, kolapsnya beberapa bank di US. Nah, ke depan akan seperti apa gitu? 2-3 tahun lagi. Kita melihatnya yang pasti adalah dampak dari kenaikan suku bunga acuan di berbagai global central bank, termasuk salah satunya US, itu sangat besar, Mas Anjas. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat sebelumnya di history ada central bank besar dunia yang menaikkan suku bunga sampai dengan 500 basis point. Jadi emang kita melihat ini suku bunga yang paling tinggi ever historically, benar. Nah, pasti itu dampaknya luar biasa sekali kan, karena ini unprecedented. Dan kalau kita lihat dampaknya itu akan seperti apa, pastinya suku bunga itu dinaikkan untuk melemahkan demand gitu ya. Melemahkan demand, kalau demandnya lemah, pertumbuhan ekonomi juga ikut melambat, betul. Jadi kita melihat dari sisi kebijakan moneter yang didesain memang untuk memperlambat permintaan, itu dampaknya baru akan fully terasa mulai dari tahun ini. Kenapa? Karena dalam teori ekonomi itu, ketika suku bunga kebijakan dinaikkan, kayak teman-teman misalnya melihat, suku bunga BI dinaikkan gitu ya, sebagai bank sentral. Nggak langsung bank itu naikkan suku bunga. Jadi ada delay ya? Ada delaynya, kita sebutnya dengan lagging impact. Nah, berarti lagging impact ini kan berapa lama gitu ya. Nah, banyak riset menunjukkan itu lagging impact-nya sekitar 3-4 kuartal. Artinya, kenaikan suku bunga yang memang tinggi di tahun lalu, yang baru mulai di bulan Juli, Agustus, yang besar-besar ya, yang jumbo hikes-nya, itu baru akan fully terasa di tahun ini, dan kemudian ada beberapa yang di akhir tahun baru terasa di tahun depan. Itu jadi kalau kita berbicara 2-3 tahun lagi, mungkin kita bisa bilang bahwa pertumbuhan ekonomi global masih akan dalam tren melambat gitu ya. Kalau kita berbicara dengan konteks global ya. Beda lagi nanti kalau Mas Anjas nanyanya ekonomi Indonesia, betul. Iya. Oke, lanjut sih Mas Faiz ya. Kalau global kan dari segi ekonomi mengalami perlambatan setelah COVID dan lain sebagainya. Indonesia sendiri tuh bagaimana sih Mas? Oke, kalau Indonesia, kita sebenarnya bisa dikatakan blessing in disguise dengan fenomena-fenomena yang terjadi setelah pandemi. Rusia-Ukraine War ini menyebabkan berbagai komoditas dunia itu meningkat harganya. Makanya di global itu inflasinya luar biasa tinggi. Dimulai dari harga minyak yang naik dulu, harga minyak yang naik mempengaruhi harga komoditas lain, terutama untuk coal dan CPO. Nah, kita tahu coal dan CPO itu adalah ekspor utama kita, Mas Anjas, komoditasnya. Nah, kalau harganya naik berarti kita cuan dong.
Iya nggak? Jadi bisa kita bilang blessing in disguise. Nah, cuannya kita itu terrefleksi dari kinerja ekspor kita. Dan ekspor itu adalah salah satu komponen di PDB. PDB itu adalah salah satu ukuran untuk mengukur kinerja sebuah perekonomian. Kepanjangannya produk domestik bruto. Jadi kalau teman-teman dengar, Sobat Mulia dengar di berita itu adalah pertumbuhan ekonomi, itu artinya adalah pertumbuhan dari PDB itu sendiri. Nah, itu yang kita lihat terjadi di Indonesia, bahwa tahun lalu aja kita tumbuhnya di 5,3%, di saat negara-negara ASEAN lain hanya tumbuh 3-4%. Itu luar biasa sekali gitu. Dan ada rambatan impact juga ke konsumsi, karena eksportir ini kan berarti menerima penerimaan yang tinggi. Kalau teori ekonominya, kalau sobat mulia di rumah itu menerima duit tambahan gitu ya, pendapatan tambahan, yang terjadi apa? Konsumsi. Nah, konsumsi juga bagian dari PDB, Mas Anjas. Jadi kita bisa bilang bahwa ekonomi Indonesia cukup resilient dan pertumbuhannya itu sustainable. Di tahun ini pun kita lihat pertumbuhannya masih berlanjut baik gitu. Oke, berarti di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, kita blessing in disguise, malah justru tumbuh. Betul. Karena kita komoditas mayoritas ekspornya harganya lebih tinggi, kita ningkatin konsumsi. Betul. Ada hal yang menarik nih, Mas. Saya kan sebagai seorang yang mencermati pergerakan komoditas logam mulia tiap minggunya, seperti yang kita tahu, harga emas Antam logam mulia atau harga emas di domestik di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh harga emas dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, menurut info yang kami dapatkan dari salah satu media online, Detikcom, itu kabarnya infonya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memprediksi tahun depan nilai tukar rupiah terhadap USD itu bisa mencapai di range 14.950 hingga 15.400 rupiah. Kalau menurut Mas Faiz sendiri bagaimana kira-kira outlook-nya? Iya, jadi kalau kita di ekonomi itu sebenarnya simple, Mas Anjas, Sobat Mulia semuanya. Kita tuh cuma berbicara basic modelnya adalah supply dan demand. Jadi permintaan dan penawaran gitu kan. Jadi kalau kita mau melihat nilai tukar rupiah, bagaimana nih berarti permintaan dan penawarannya terhadap dolar gitu kan. Nah, ke depan itu kita lihat memang rupiah ini cenderung mungkin akan mengalami pelemahan dari tren jangka panjangnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi permintaan terutama ya, dari sisi permintaan itu kita expect permintaan untuk dolar ini akan naik di domestik. Itu tercermin dari impor mungkin ya, kita bisa katakan impor. Jadi 2 tahun terakhir ini memang kita lihat ekspornya luar biasa tumbuh, tapi impor kita itu bisa kita katakan sluggish stagnan gitu. Kenapa stagnan? Karena pada saat pandemi orang tuh nggak bisa spending, Mas Anjas, karena kita kan dipaksa di rumah ya. Jadi Sobat Mulia sendiri merasakan kita jadi ada duit tapi kita nggak bisa belanja gitu kan. Pas PPKM selesai baru konsumsinya naik gitu. Nah, itu pun naiknya masih kita bisa bilang perlahan lah ya. Nah, itu yang akan masih berlanjut dengan tabungan 2 tahun terakhir ini dari ekspor kita yang luar biasa. Artinya ada purchasing power nih di konsumen kita. Nah, kita tahu ekonomi Indonesia itu 58%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang kita lihat ke depannya akan mendorong konsumsi dan pada akhirnya juga mendorong impor. Karena kan Indonesia nggak bisa produksi semua dong. Nah, impor yang naik ini tentunya kita harus bayar pakai US dollar. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita melihatnya US dollar ini permintaannya akan meningkat. Dan itu sudah terjadi karena kita lihat sekarang sebelum pandemi itu Indonesia tuh trade balance atau neraca perdagangannya itu negatif, defisit. Artinya kita lebih banyak impor daripada ekspor. Tapi sejak pandemi karena impornya lemah, ekspornya tinggi, jadi kebalik gitu. Nah, sekarang surplusnya itu tadi kan gede tuh, karena ekspornya tinggi, impornya cenderung stagnan. Sekarang udah mulai mengecil surplusnya, artinya impornya mulai catch up. Sedangkan ekspor kita karena udah normalisasi, harga komoditas udah mulai koreksi kan sekarang, walaupun masih lebih tinggi dari pandemi ya, CPO dan coal tadi. Nah, itu yang kita lihat sebagai faktor utama bahwa tren rupiah ke depannya itu akan mengalami pelemahan. Iya, betul. Oke, menarik Mas Faiz. Kalau misalnya dari sudut pandang investor logam mulia ya, karena kalau misalnya pelemahan nilai tukar rupiah itu cenderung harga emas domestik jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya sahabat mulia yang udah investasi emas itu sendiri sih auto cuan sih kalau misalnya, walaupun secara rupiah kan melemah ya. Betul. Oke, menarik. Nextnya sih Mas, sebagai seorang ekonom, bagaimana kondisi ekonomi global lagi nih, khususnya Amerika dan beberapa dunia yang kita istilah itu BRICS, Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Bisakah mereka tuh mengurangi dominasi Amerika Serikat dan apa pengaruhnya terhadap harga emas kira-kira, dan
mungkin perak atau seberapa masif sih isu dedolarisasi ini? Gimana Mas Faiz? Kalau kita lihat di BRICS ini memang kan dedolarisasi itu sendiri bukan isu yang pertama kali terjadi Mas Anjas. 2019 pun dedolarisasi sudah digaungkan oleh negara-negara Islam di KTT negara Islam di Malaysia. Tapi hits lagi gara-gara kemarin Silvergate, betul. Silicon Valley collapse, dedolarisasi. Betul. Dedolarisasi ini yang memicu utamanya itu adalah sebenarnya Rusia-Ukraine War. Rusia-Ukraine War yang hit sekarang ya. Rusia-Ukraine War ini memicu ada blok baru gitu. Ini kok US seakan-akan punya dominasi yang sangat luar biasa, sehingga ada blok-blok yang tentunya adalah against negara-negara sekutu dan NATO gitu ya. Itu membuat orang tuh pengen lepas dari ketergantungan mereka terhadap US dollar. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih gitu kan? Kita harus balik lagi ke sejarah. Kenapa sih US dollar ini bisa dominan? Itu kan pertanyaannya. Bisa nggak dominasinya itu dipecahkan gitu? Nah, dominasi itu terjadi ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana memang pada saat itu supplier senjata, supplier daily needs orang-orang itu adalah US. Dan orang untuk melakukan perang itu kan butuh duit ya. Nah, minjemnya ke siapa? Ke US. Dan semuanya dalam US dollar. Nah, itu yang sudah terjadi bertahun-tahun sampai waktu itu kan kita kenal dengan sistem yang namanya gold standard. Nah, mungkin di Antam juga pada lebih tahu ya. Dulu kita nyetak uang itu harus di back, ada underlyingnya gitu. Itu adalah emas. Tapi karena kebutuhan perang yang besar, banyak negara-negara Eropa itu meninggalkan gold standard dan pada saat itu cuma US yang masih pakai. Bretton Woods ya. Come up mereka dengan Bretton Woods Agreement di mana ya udah kita nggak pakai gold standard lagi, tapi kita link ke US dollar. Jadi nilainya sama pada saat itu. Sampai dengan Vietnam War. Nah, sekarang US-nya yang butuh duit. Yes. Kalau US yang butuh duit, mereka cetak duit. Kalau cetak duitnya kebanyakan, nggak bisa di back sama emas, kan emasnya juga terbatas ya. Akhirnya mereka pun meninggalkan standar itu. Tapi kalau kita lihat, karena trust yang udah dibangun, terus aset placement yang banyak di US dollar gitu kan, itu udah susah untuk meninggalkan US dollar. Dari tahun 20 tahun observasi ya, 22 tahun lah sampai 2020 gitu ya, jadi 2000 sampai 2020, itu dominasi US dollar di total aset global gitu ya, di FX reserve-nya central bank hanya turun sekitar 10% Mas Anjas. Jadi dari 70 ke 60%. Kecil sekali. Kecil. Dan itu pun masih dominan, lebih dari 50%. Artinya itu adalah lesson learn-nya sulit ternyata untuk melakukan full-fledged de-dollarization kita nyebutnya. Artinya de-dollarisasi ini kan proses. Prosesnya sendiri sudah terjadi, tapi untuk mencapai full objektif, meninggalkan secara total, itu saya rasa masih akan sulit karena memang pasar US ini sangat dalam gitu ya. Tapi intinya de-dollarization ini akan secara gradual terus terjadi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap harga emas gitu kan pertanyaannya. Mungkin yang lebih berdampak ke harga emasnya bukan masalah fenomena de-dollarisasinya, tapi uncertainty yang dia timbulkan. Kalau misalnya de-dollarisasi ini terus digaungkan, kemudian menyebabkan isu-isu sensitif yang mempengaruhi geopolitics, nah ini kan menyebabkan uncertainty yang tinggi gitu ya, orang jadi takut gitu. Nah, ketakutan orang-orang ini yang mana mereka juga menempatkan uangnya di berbagai jenis kelas aset gitu ya, itu menyebabkan aset-aset yang sifatnya lebih aman itu akan menarik. Jadi dengan adanya de-dollarisasi, ketidakpastian meningkat, aset yang lebih aman itu menarik. Salah satu aset yang lebih aman adalah emas. Makanya kalau kita lihat harga emas pada saat pandemi naik luar biasa, kemudian pas Rusia-Ukraine War pertama kali pecah, itu juga naiknya luar biasa gitu. Jadi tren harga emas ini kita lihatnya sebagai aset yang tidak lebih beresiko dibandingkan aset lain, itu masih ada upside potential ya, kalau kita lihat dari tren sekarang gitu. Iya, saya setuju sih poin yang semakin tinggi uncertainty, maka demand terhadap emas itu lebih tinggi. Betul. Sehingga akan memboost harganya ya. Kalau kita bandingkan gini lah, kalau misalnya uncertainty itu contohnya adalah krisis di satu negara. Betul. Ketika orang menempatkan asetnya ke properti, ketika krisis harganya turun ya. Kalau sementara nih emas ini dapat diterima di seluruh dunia. Jadi ketika krisis pun di negara dia bisa jual, allocate asetnya ke luar negeri. Betul. Ada perpindahan uangnya Mas Anjas. Lebih liquid, lebih aman. Betul. Menarik. Berbicara tentang emas ya, kita udah singgung tentang emas. Kalau menurut dari Mas Iman Faiz, permintaan global juga bisa dibandingkan dengan domestik, emas ke depan itu kira-kira masih tetap tinggi atau enggak? Saya sih melihatnya tadi dengan fenomena-fenomena global yang masih sangat tidak pasti ya, at least 2-3 tahun ke depan lah kita berbicara ya, short to medium term. Harusnya sih masih oke. Kenapa? Karena sejak pandemi itu kita tahu semua negara tuh menyuntikkan yang namanya stimulus luar biasa. Supaya ekonominya tuh nggak jatuh-jatuh banget lah gitu ya.
Nah itu kan buat likuiditas global itu banyak, uang di global itu banyak. Nah itu yang masih menjadi potensi. Nah kemana uang ini lari? Ke aset yang seperti apa? Nah kalau ketidakpastiannya masih tinggi, itu aset yang lebih aman tuh harusnya lebih menarik gitu. Nah makanya saya melihatnya masih menarik. Nah di domestik sendiri ada yang menarik sebenarnya. Jadi Bank Indonesia itu mengeluarkan satu survei konsumen namanya. Di dalam survei itu ada pertanyaan, dalam 6 bulan ke depan kamu ingin menempatkan investasi kamu atau pendapatan kamu itu kemana? Properti, emas, bayar utang, tabungan gitu. Porsi emas itu naik dari akhir tahun lalu dari 21% alokasi pendapatan menjadi 26%. Jadi first semester ini 5% alokasi pendapatan masyarakat itu naik. Tadinya cuma 21% dari pendapatan ke emas, sekarang 26%. Dan yang menariknya dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, pendapatan kan membaik. Artinya kalau kita ngomongin share, kuenya membesar, juga naik, uangnya yang dialokasikan ke emas itu naik. Nah itu jadi kita lihatnya fenomena globalnya mendukung, walaupun ekonomi kita baik-baik aja, tapi somehow ada ketakutan, kita nggak pernah tahu resesinya akan seperti apa, atau apakah resesi atau enggak gitu ya. Itu menyebabkan orang jadi berhati-hati. Nah itu yang membuat emas itu menarik gitu, Mas Anjas. Ya secara global sendiri tetap menarik, tambah lagi domestik lebih menarik kan. Betul. Kalau tadi seperti dijelaskan di awal, nilai tukar ada potensi terdepresiasi sedikit, naikin harga emas juga, secara demand juga oke. Secara fakta juga kalau teman-teman Sobat Mulia membandingkan harga emas dunia dengan harga emas di domestik, tentunya harga emas domestik itu lebih tinggi ya premiumnya dibanding di harga emas di luar negeri. Oke Mas, kalau misalnya berbicara sebenarnya tentang komoditas logam mulia ya, sebenarnya ada satu komoditas lain, itu perak. Perak ini dari sisi logam mulia ini cukup unik. Dia merupakan satu komoditas, tapi di satu sisi juga bisa sebagai alternatif investasi. Kalau misalnya Mas Faiz, gimana sih outlook-nya tadi? Emas tadi udah dijelasin oleh Mas Faiz secara clear lah. Kalau perak tuh bagaimana? Sebenarnya kan kalau kita lihat ya tren harganya gitu, historisnya lah ya, kita kan bisa belajar dari historisnya. Historisnya kan sebenarnya secara trennya mirip pergerakannya ya Mas Anjas ya. Cuma memang perak mungkin lebih volatile. Nah, cuma kalau kita lihat selain dari faktor investasinya kan ada demand-nya itu lebih kepada industrial needs. Nah, industrial needs-nya berarti seperti apa ke depan di Indonesia gitu. Jangankan Indonesia, global lah ya. Kalau kita lihat sekarang sejak Rusia-Ukraine War itu juga menyebabkan satu gerakan itu menjadi masif, yaitu renewable energy transition. Semua forum-forum tingkat tinggi itu mendiskusikan tentang bagaimana kita mengakselerasi energy transition ini. Karena kenapa? Karena Rusia ternyata sebagai salah satu produsen oil, kalau ada apa-apa perang atau apa, kita yang jadi korbannya gitu kan, karena kita bayar energi lebih mahal. Jadi kita harus melepaskan ketergantungan ini gitu dengan energi terbarukan. Jadi di G20 kemarin juga sudah come up dengan satu agreement namanya Just Energy Transition Partnership, di mana US dan Jepang itu komit untuk invest di Indonesia sebesar 20 billion US dollar. 20 billion US dollar is such a huge numbers ya. Jadi kalau kita lihat memang ini akan bantu kita untuk akselerasi di energy transition, dan itu pastinya membutuhkan materials salah satunya juga perak. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bicara harga barang di ekonomi itu faktornya cuma yang perlu dilihat supply dan demand. Supply-nya mungkin nggak banyak berubah, tapi demand-nya mungkin bisa meningkat. Ditambah lagi domestik juga kita tadi sampaikan bahwa pertumbuhan masih potensial, artinya banyak infrastruktur, banyak elektrifikasi, karena semakin tumbuhnya negara pasti semakin banyak juga elektrifikasi ya kan. Jadi source of the growth masih oke, dan demand-nya harusnya juga masih oke gitu. Jadi mungkin tren jangka panjangnya masih akan naik, cuma kan memang kalau kita lihat short term ada pasti fluktuasi gitu. Oke, kalau boleh saya simpulkan itu backbone-nya dari untuk yang membuat harga perak ini tetap tinggi adalah permintaan industrial itu sendiri, akan concern masyarakat dunia tentang renewable energy dan energi bersih. Contoh nyatanya tuh mungkin peningkatan demand solar panel mungkin ya Mas Faiz ya. Menarik ya Mas Anjas kalau kita ngobrol soal logam mulia, perekonomian global gitu ya. Dan Antam sendiri kan sebenarnya nggak cuma emas ya produknya. Yeah. Kalau boleh kita tahu tuh gantian nih, aku pengen nanya ke Mas Anjas. Pasti Sobat Mulia juga penasaran, apa aja sih sebenarnya produknya yang ada di Antam? Untuk produk perak logam mulia sendiri, kita saat ini ada silver bar, granul, perak nitrat. Dan saat
ini kita mau launching produk yang baru dan tunggu aja. Berbicara tadi kita udah ngomongin investasi emas, ngomongin sedikit menyinggung alternatifnya juga perak. Kalau kita ngelihat gini ya, katakanlah 5-10 tahun ke belakang, Sobat Mulia itu investasi di emas. Kalau kita bandingkan aja lah, kalau tadi kan ada yang mempengaruhi harga emas kan harga emas dunia sama nilai tukar rupiah. Betul. Dari nilai tukar rupiah sendiri itu aja udah dari banding 5-10 tahun lalu kan udah jauh beda ya, as impact of inflation of course ya. Bisa dibilang nggak sih kalau kita membeli emas 5-10 tahun ke belakang itu kebal terhadap inflasi? Tapi pasti untung lah. Tapi bagaimana menurut Mas Faiz? Iya, memang kan itu adalah kenapa kita melakukan investasi, karena kita nggak mau nilai uang kita itu tergerus oleh inflasi. Itu kan kuncinya. Nah, itu juga konsep dari kenapa bank menerapkan suku bunga kepada nasabahnya gitu kan, karena dia meminjamkan uang over the time, dia nggak mau dong nilai uangnya turun. Nah, memang saya sepakat bahwa dengan kita berinvestasi mau dimanapun itu gitu ya, asal benar dan legal dan prospektif gitu ya, itu akan melindungi nilai uang kita. Nah, kalau kita lihat emas sendiri itu trennya luar biasa ya. Kalau 5-10 tahun kita lihat incremental dari price-nya itu luar biasa. Nah, sedangkan inflasi di Indonesia itu dulu sebelum 2015 kita belum punya tim pengendalian inflasi daerah, itu inflasinya 6-7%. Setelah itu inflasi kita turun terus sampai sekarang di level 3,52% terakhir. Artinya kalau misalnya harga emasnya tumbuh di rata-rata 8-10% setahun gitu ya, terutama di 2 tahun terakhir Mas Anjas, berarti kan real return kita itu udah luar biasa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan real return? Mungkin Sobat Mulia pengen tahu juga ya. Yang real return itu adalah ketika kita misalnya melakukan penjualan emas kita pada saat kita beli harganya misalnya 100, kita jual di 150, itu kan 50-nya adalah yang kita terima sebagai cuan, untungnya gitu. Tapi ada inflasi, di saat yang sama kalau kita belanjain nih 50-nya, itu kan barang yang kita dapat tuh dikit gitu ya, karena harganya naik. Jadi tadinya harusnya bisa lebih banyak pada saat dulu, tapi sekarang karena harga barangnya naik, yang kita beli jadi menjadi lebih sedikit. Nah, itu adalah konsep dari inflasi itu sendiri. Kalau misalnya yang nominal tadi naiknya lebih tinggi daripada harga barangnya, berarti kan kita untung banget dong. Nah, itu yang kita mau, real tadi. Jadi kalau nominal kita compare dengan inflasinya, itu jauh lebih tinggi nominal growth-nya daripada inflasinya di return, itu kita bisa bilang itu investasi yang bagus gitu. Jadi, dan kalau kita bicara emas, salah satu yang paling aman lagi ya, mau misalnya volatility globalnya gimana, kalau kita bicara saham beda lagi ya, sangat volatile gitu. Nah, emas tuh cenderungnya trennya naik terus gitu. Jadi harusnya sih ibaratnya kalau tidak sekarang kita mulai, nanti kita telat lagi kayak kalau nanti kita berdaya-daya lagi 10 tahun ke depan. Iya, 5-10 tahun ke depan kalau kita lihat sekarang harganya nggak balik lagi. Betul. Gitu. Nanti kalau kita kayak sekarang kita ngomongin 10 tahun lalu misalnya, coba kita udah invest gitu ya. Nanti 10 tahun lagi kita masa ngomong gitu lagi, ya kan? Jadi investasi terbaik itu adalah hari ini gitu. Jadi menarik. Berarti nggak hanya kita melakukan lindung nilai, malah dapat cuan ya dari situ. Selain dari lindung nilai, kita juga dapat imbal hasil. Selanjutnya ada yang menarik, sedikit mengutip dari hasil riset dari Marketplace ya. Ternyata growth dari pembeli emas ini, logam mulia ini, anak muda. Peningkatan pertumbuhannya juga cukup tinggi. Loncat ke statement Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani pernah ngeluarin statement nih, anak muda sekarang sulit membeli properti. Salah satunya isu di G20 juga bilang, future of work millennial katanya semakin ke depan semakin sulit dapat skill atau kemampuan dan pekerjaan. Artinya ekspektasi pendapatan juga makin turun, di samping susah tadi beli properti. Poin yang saya mau ambil begini, menurut Mas Faiz sendiri sebagai ekonom, Gen Z ya istilahnya sekarang, itu risk appetite-nya bagaimana sih? Karena mahalnya harga properti tersebut jadi bet it all investment ya, jadi kayak high risk, sangat high risk, atau bagaimana? Silakan Mas Faiz. Kenapa kita melihat bahwa anak-anak muda itu, Gen Z terutama, itu banyak yang melakukan investasi, terutama di saat pandemi gitu ya. Karena balik lagi tadi, mereka nggak bisa keluar rumah, mereka belajar hal baru,
dan pada saat itu mereka belajar investasi. Namun sayangnya pada saat itu mungkin banyak investasi yang mereka pelajari itu sumbernya kurang kredibel gitu ya. Jadi makanya banyaklah yang ketipu sana, ketipu sini, investasi bodong gitu. Nah kita lihat memang anak muda itu cenderung ya kalau orang bilang darah muda tuh risk taker gitu. Nah tapi dengan 2 tahun terakhir pelajaran di pandemi itu juga banyak yang mulai wise untuk melakukan investasi. Artinya mereka mencari credible sources yang lebih lebih terpercaya gitu dibanding dengan tiba-tiba influencer di sebuah sosial media yang berkoar-koar yang bisa kita katakan investasinya mungkin bodong gitu ya. Nah dengan pelajaran itu sekarang orang makin melek nih Mas Anjas, dan financial literacy kita juga semakin baik. Kita thanks to upaya pemerintah dan otoritas jasa keuangan juga gitu ya. Nah kedepannya kita lihat kalau misalnya anak-anak muda ini sebagai potensial future dari kita punya ekonomi gitu ya, makin wise, harusnya mereka juga makin wise dalam mengalokasikan aset investasi mereka. Jadi mereka yang misalnya tadinya sangat risk taker, 100% misalnya di crypto atau di equity, sekarang udah mulai bergeser. Jadi mereka punya konsep yang namanya don't put your egg in one basket. Jadi boleh ditaruh di yang resiko, tapi harus ada nih yang aman. Jadi mungkin tentunya masing-masing orang punya risk appetite yang berbeda, tapi yang tadinya mungkin tidak wise semua ditaruh di yang beresiko, sekarang udah mulai dibagi. Makanya kalau tadi kita lihat tadi survei yang saya sampaikan, emas tuh ternyata proporsinya di alokasi pendapatan naik loh, karena orang tuh mulai aware. Oh boleh deh, tadinya gue taruh 100% uang gue di equity atau taruh di crypto, sekarang gue taruhnya mungkin 50 di equity yang berisiko, 50 di emas misalnya, gitu. Jadi udah mulai wise, dan ini kita lihat memang tentunya ini kita lihat in general ya. Jadi tiap orang pasti beda-beda, punya alokasi yang berbeda. Tapi in general anak muda kita itu makin wise, dan dengan sumber informasi yang luar biasa seperti sekarang, mereka juga udah tahu mana yang sumbernya kredibel, mana yang harus diwaspadai. Iya, mungkin sedikit menambahkan ya anekdot ya. Mungkin para anak muda Gen Z ini udah pernah ngerasain loss banyak. Betul. Dari kripto yang naiknya, ada juga yang cepet kaya, tapi ada juga yang langsung jual rumah. Bukan curhat kan ini Mas Anjas? Tahu aja. Oke Mas, terakhir, last but not least. Bagaimana sih cara mudahnya untuk millennials atau Gen Z ini untuk menambah literasinya nih di bidang ekonomi dan investasi, sehingga ya tadi seperti investasi bodong dan lain-lain, atau lebih bijak lah dalam menetapkan portofolio investasi? Iya, saya rasa sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak being curious ya. Karena mungkin kalau kita berbicara 10-20 tahun lalu, susah, internet susah, informasi susah gitu ya. Kita harus ke toko buku dulu, nyari koran yang di printed gitu. Sekarang semua informasi udah ada. AI udah bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, sobat mulia semuanya. Jadi sebagai anak muda harusnya kita lebih aware dengan informasi yang sangat mudah didapatkan, dan juga aware source-nya dari mana. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, credible sources itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya kita main social media terus tiba-tiba ada orang, gue baru beli Aston Martin, gue baru punya apartemen di sini, ikut gue untuk investasi, itu perlu dicurigai gitu. Karena nggak ada investasi yang menawarkan return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Makanya kita kenal yang namanya high risk, high return, right? Jadi itu yang paling penting di dalam konsep investasi, bahwa source dari teman-teman untuk belajar atau meningkatkan literasi terhadap investasi atau literasi keuangan juga itu harus kredibel. Nah, salah satunya dengan ikut podcast ini mungkin ya, karena narasumbernya ya saya punya pengalaman, Mas Anjas juga kredibel dari Antam, sehari-hari udah melihat bagaimana pergerakan dari harga emas sendiri gitu ya, jadi sesuai dengan topik yang kita discuss gitu. Oke, saya setuju sih, informasi yang kredibel, increase curiosity about investment. Ya walaupun sekarang ada AI ya kita harus tahu AI sendiri kan sourcesnya dari mana. Betul. Jangan, kita harus pinter lah menganalisis, melihat indikator ekonomi, jadi dampaknya ke instrumen investasi kita bagaimana. Intinya investasi itu nggak ada yang instan. Yang instan cuma mie instan. Mie instan aja perlu dimasak ya. Oke, Sobat Mulia, demikian talk show kita dengan Mas Irman Faiz, makroekonomis salah satu bank swasta di Indonesia. Terima kasih Mas Faiz. Thank you Mas Anjas. Thank you Sobat Mulia. Tetap up to date dan stay tune on our social media Antam Logam Mulia for the next update and insight. Sekian dan sampai jumpa.